Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat IG, sahabat Facebook, sahabat YouTube, dan juga sahabat Sama FM dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Inspiring Without X. Ada saya Taufik, ada saya Laila, ada saya Fitria, ada saya Amin. Oke, pada hari ini Sabtu 6 Mei ya, 6 Mei 2023 dengan tema mengejar mimpi. Oke, Mengejar tema spesial ya malam ini di bulan Mei, mengejar mimpi. Setiap orang pasti punya mimpi kan ya? Iya pasti dong. Pasti. Setiap orang pasti punya mimpi, punya angan-angan, punya cita-cita, punya harapan yang akan diraihnya. Dan pada kesempatan malam ini ada Fitri yang siap untuk sharing bersama kita. Bagaimana Fit tentang mengejar mimpi? Pastinya kan kalau kita mau mengejar sesuatu, mengejar mimpi, pastinya itu tuh ada ini ya, nggak jalannya tuh nggak lurus aja, pasti tuh banyak rintangannya seperti batu-batu yang harus dilewati. Nah, satu tuh kunci utamanya tuh kita yakin bahwa kita tuh ada yang mendukung. Salah satunya adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah itu selalu memberikan jalan untuk kita. Itu satu. Makanya kita jangan lupa terus kita berdoa. Jangan lepas dari doa. Kekuatan itu hanya di doa. Berarti yang pertama dan utama melibatkan Allah ya? Iya, Allah itu yang utama. Janganlah kita tuh meminta pada manusia. Satu. Meminta pada manusia. Iya. Mimpi kita memintanya sama manusia. Iya. Jadi kayak misalnya ngomong gini ya, aku tuh pengen itu, jadi kayak ibaratnya dia tuh nggak percaya bahwa Allah tuh akan menunjukkan jalan, tapi dia tuh hanya percaya dengan omongan orang lain yang suka menjatuhkan kita gitu loh. Gitu. Oke. Yang kedua tuh kita tuh harus bisa mengontrol emosional kita. Nah, kita kalau emosinya terlalu tinggi, terus kita itu tuh nggak bisa mengontrol emosi, keadaan kita seperti apa, kita yang orangnya suka bosen, kita emosinya aja yang didahulukan, pasti kita nggak akan terwujud mimpi itu, harapan kita nggak akan sampai gitu. Kaitannya sama sabar ya? Iya, sabar, tulus, ikhlas. Oh, sabar, tulus, ikhlas. Oke. Terus kita juga jangan peduliin omongan orang lain. Pokoknya jangan peduli lah apapun mereka katakan. Ibarat kata tuh udah orang lain anggap aja itu sebagai apa ya, kayak perintilan batu yang selalu ibaratnya kalau orang Jawa tuh bilangnya nyandungi gitu ya. Nyandungnya apa itu nyandung? Itu kayak apa ya, gitu yang bikin kita jatuh tuh loh, yang halangan lah, yang menghalangin kita kayak gitu. Jadi itulah pokoknya satu-satunya ya kita percaya sama Allah, dan udah biarin aja yang tadi suka menjatuhkan kita seperti apa, omongan orang lain itu belum tentu benar. Yang sebenarnya itu keyakinan dalam diri kita. Oke. Kemudian masih ada lagi? Sudah. Oke. Mengenai mengejar mimpi ya. Nah, kira-kira dari kita yang ada di sini nih, ada Mas Amin, ada Fitri, dan juga ada Mbak Laila. Dari itu tadi ya, yang disampaikan sama Fitri nih, kira-kira menurut teman-teman yang paling sulit untuk diterapkan yang mana nih kira-kira? Tadi yang kedua apa? Yang kedua itu tuh mengontrol emosional. Kalau aku sih mungkin kayak nggak dengerin orang ya, karena kan kadang-kadang tuh apa ya, gini ya, kita kan manusia itu kan kayak makhluk sosial pertama. Terus kita kan hidup juga di lingkungan manusia juga kan. Iya. Namanya kita aja manusia ya. Enggak, belum. Jadi kita kan hidup di lingkungan manusia, dan apa ya, setiap wilayah itu mereka punya kayak sudut pandang kelompok kayak apa ya. Jadi
kayak ada istilahnya sesuatu kayak norma kan tidak tertulis ya, Iya. kayak punya norma sendiri. Jadi kayak Aturan yang terikat. kadang-kadang apa ya, kayak orang kadang suka ngomongin ini ngomongin itu kayak gitu kan. Kadang-kadang kita sebagai apa ya istilahnya, kita kan masih mimpi ya, pemimpi. Kadang-kadang tuh kayak membuat kita tuh mempertanyakan apakah kita mampu, apakah orang-orang itu benar ya kalau kita tuh nggak mampu. Contohnya gini deh, kayak dulu aku dulu tuh sebelum kuliah aku tuh pengen banget gitu kuliah. Terus kayak aku juga pernah nyampein itu sama keluarga aku, sama teman-teman aku kayak gitu. Tapi kayak mereka tuh secara tidak langsung, karena ya mungkin mereka juga sungkan ya, tapi secara tidak langsung tuh kayak mempertanyakan apakah mampu, apakah bisa gitu loh. Karena kalau kita ngomongin pendidikan tingkat lanjut ya, kayak kita yang mahasiswa gini kan biayanya kan lebih mahal ya, Benar lebih sekali, iya. lebih tinggi. Terus kayak apalagi kan kayak kuliah gitu kan, nggak semua kampus tuh sama kan. Iya, benar. Kayak jurusannya sama, kayak harus misalkan mau nyari jurusan ini pun harus ke kampus yang ada jurusan ini gitu Iya, kan. nggak bisa Misalkan dipukul rata ya bukan nggak bisa dipukul rata, tapi kayak harus ada, emang tiap kampus tuh punya keunggulan dan punya kurangnya masing-masing gitu loh. benar. Jadi kadang-kadang tuh kayak orang-orang tuh nanti nih misalnya kamu kuliah di sini kamu gimana, kamu nanti sama siapa, kamu nanti bisa nggak ngurus sendiri, kamu nanti gimana kalau belajarnya, nanti bacanya gimana. Jadi dulu tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin aku tuh, oh iya ya, aku mampu nggak ya, aku bisa nggak ya, yang seharusnya malah seharusnya tuh didukung gitu kan. Seharusnya aku tuh kayak orang-orang tuh, oh berarti kamu bisa. Cuman aku ya maklum, karena pada zaman itu kayak zaman lama banget Pada masa itu ya Mas ya. ya, katakanlah pada masa itu ya, waktu aku mau era zaman-zaman 2013 ya, 12 13 14 lah. Itu kan kata inklusi sendiri kan masih belum rame orang tahu gitu kan. Terus kayak disabilitas sendiri kayak ibaratnya satu desa tuh kayak cuman aku. Jadi kayak orang-orang tuh nggak ngerti apakah disabilitas tuh bisa gitu loh. Jadi memang stigma itu tuh yang bikin kita tuh ya mau nggak mau tetap denger gitu loh, dan mematahkan mimpi kita itu tadi sih. Ya emang ini ya, kalau berbicara mengenai disabilitas kemudian stigma di masyarakat itu sepertinya tidak akan pernah lepas ya. Iya, nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Tapi bagaimana kita untuk mengubah itu semuanya, bagaimana memberikan bukti bahwasanya disabilitas juga mampu. Dan sampai saat ini merupakan bukti ya bahwasanya kita proses. Aku nggak tahu apakah ini merupakan mimpi yang sudah teman-teman raih ataukah OTW. OTW Ya kan. Iya. Apapun mimpi kita, tentunya kita harus bangga sama diri kita karena dong. kita sudah mencapai di titik seperti ini ya. Pasti kita nggak nyangka gitu. Iya, Ya, benar banget. Benar. Pernah nggak bayangin dulu aku bakalan seperti ini, seperti itu, Iya, ya kan? ya aku nggak nyangka sih. Nggak nyangka dan sesuatu yang dibayangkan sangat jauh banget dunianya. Kan? Benar sekali. Nah, jadi kita patut mengapresiasi, memberikan reward sama diri kita. Karena siapa lagi yang akan memberikan reward kalau nggak diri kita sendiri kan? Iya, Ya. benar sekali. Karena kalau kita terlalu baper sama yang di luar, capek. Iya, Cok. Sudah lelah dengan kehidupan yang tidak nyata. Maksudnya tidak sesuai kenyataan. Jangan kaget gitu. Aku bayangin. Gimana ya? Kenyataan kan tidak sesuai. Kadang yang kita bayangin kayak gimana, kenyataan kayak gimana, bukan yang lain. Dunianya apa sih? Ya, tentang mengejar mimpi ya, kita balik lagi ke tema utama kita tentang mengejar mimpi. Nah, kira-kira dari kita nih, mimpi yang selama ini kan biasanya kita
punya angan-angan, punya cita-cita, punya mimpi kan kayak dalam hati ya, mungkin gak dikeluarkan tapi tiba-tiba udah diraih sampai sekarang nih. Ya ampun, terima kasih ya Allah kayak gitu. Udah ada belum sih kayak mimpi-mimpi kalian yang sampai saat ini yang udah tercapai? Ada. Apa Langsung tuh? Iya, apa ada. itu? Coba ceritain dong. Sharing dong. Aku dulu berharap banget pertama itu tuh ya. Aku kan pertamanya masih SMP ya. Mm-mm. Masih SMP, aku masih kelas 7. Tapi aku tuh punya mimpi bahwa nanti selanjutnya aku akan masuk di UIN kayak gitu. Serius jadi SMP udah pengen ke Udah, UIN? soalnya seringnya ketemu mahasiswa UIN. Luar biasa sih. Udah harapannya sih gitu. Heeh. Sampai kadang-kadang tuh belajar ya Allah, kok tidak aku kayak gini, nanti aku bisa masuk SMA yang aku harapkan juga kebetulan. Mm-mm. Dan aku kuliahnya di situ. Dan apa namanya, aku bersyukur banget bisa ada di situ. Kayak saya tuh yang aku bayangin itu benar-benar nyata apa enggak. Jadi begitu aku diterima di UIN tuh rasanya tuh kayak kok ini beneran nggak sih, kok kayak mau bukti nggak, Pit? Kalau mau bukti coba ya lah dicubit. sekarang udah ada Oh, sekarang Mas. udah beda. Udah semester 2 jadi udah ada Oh. nyatanya. Udah ngerasain. Baru juga semester 2 udah tua-tua aja. Ih, belum tua, masih muda. Iya. Ada yang tua. Maaf, salah lagi. Ini bener-bener apa ya, mimpinya udah terwujud sih. Salah satu dari mimpi itu. Alhamdulillah. Jadi seneng banget. Beruntung sekali ya, SMP dari SMP pengen SMA Iya. situ, pengen kuliah di situ. Ih, beruntung banget. Paling bersyukur gitu loh. Iya. Bersyukur banget. Laila mungkin? Oh, aku apa ya? Masih proses. Oh masih proses. Masih proses. Oke, Mas Amin. Masih proses. Kalau aku mimpi sih, aku dulu tuh mimpi banget pengen punya tulisan, pengen bisa nulis sendiri. Dan pada akhirnya tuh iya nyatanya aku bisa nulis, Iya. aku nyatanya bisa dipublikasi, diterbitkan. Bukunya Mas. Ya nggak, maksudnya apa ya, kemarin ikut lomba menang, terus kan terus ikut lomba lagi yang kedua juga dipublis, masuk menang. Cerpen Mas. Ya, Oh, maksudnya tuh Sepil dong Mas Amin karyanya. iya, udah ada pernah disamai di sini, nanti Laila ngobrol di belakang aja ya. Saya udah pernah disamai di sini, maksudnya kayak orang udah pernah denger gitu loh. Terus kayak apa ya, yang itu tadi aku bilang pertama, aku pengen kuliah juga akhirnya udah tercapai, dan ini proses buat ini sih skripsi. Tapi yang Semoga terwujud. amin, tapi yang paling kerasa banget tuh ini sih kayak Tulisan ya. tulisan. Jadi kayak dulu tuh aku tuh kayak lihat orang kayak bikin artikel, bikin berita tuh kayak kok bisa ya, bikin cerpen itu kok bisa ya gitu loh. Kayak aku mungkin nggak sih kayak gitu. Tapi nyatanya aku waktu magang juga waktu itu juga dipublis di web. Terus waktu ikut lomba juga dipublis. Terus kayak aku kebetulan kan ikut LPM juga di kampus, itu juga tulisanku dipublis. Jadi maksudnya aku kayak wow, berarti bisa dong, berarti aku sekarang udah bisa nulis gitu loh. Jadi kayak benar-benar seneng, kayak punya keahlian yang aku cari gitu loh, yang aku impikan dari dulu. Oh iya. Aku jadi inget apa yang udah mimpi udah terwujud. Itu Apa tuh? tulisan juga. Itu tapi itu Diman dulu. Heeh. Salah satu apa ya? Kan ada rubrik cerpen. Oh iya, gimana kayak gitu ya? Dulu tuh waktu sebelum waktu masih MTS itu pernah apa ya, ikut seleksi biar keterima tulisannya, tapi gagal. Terus Diman alhamdulillah bisa masuk itu tulisan keren. di buletin gitu. Ih, keren udah. Udah punya bakat-bakat nulis semua ya sebenarnya ya. Nah, Tapi gimana? Aku boleh tanya Miss Tofi. gimana? Tanya apa nih? Mimpinya Miss Tofi sudah terwujudkah? Mimpi, kalau mimpi sejak kecil, alhamdulillah sudah. Ini kan udah dewasa, udah beda lagi mimpinya. Iya. Apa tuh yang sejak kecil? Jangan Mas Ami. Sejak kecil ya. Kalau yang Sejak kecil, ini ya, apa namanya? Dulu tuh aku
orang tua tuh pengennya ya udah kuliah di sini aja dekat rumah, Solo aja. Cuman nggak tahu ikut tes dan lolosnya tuh di Jogja itu. Wah, alhamdulillah ya, seneng banget itu. Aku tahu kenapa Mbak tapi pengen kuliah di Jogja. Kenapa pengen banget? Karena kota pelajar pertama, kedua karena biar apa ya? Karena kayak orang apa ya, kalau di Jogja tuh kayak orang-orang kuliah tuh kan banyak kayak seru gitu, banyak tempatnya Iya, gitu kan, betul. kayak rame-rame gitu. Rame ya mendingan. Ya, jadi kan jarak antara satu kampus ke kampus lain kan dekat. Deket iya, iya. Bahkan aku sampai punya teman itu dari kampus lain, kampus swasta. Bahkan untuk apa ya, kita ngerjain skripsi itu dia kan anak teknologi ya, kita barengan ngerjainnya, kayak kita saling bantu. Kamu dia butuh apa namanya responden, yang tak cari, terus aku butuh ayo tak ajak apa namanya penelitian, dia mau ikut dampingin ke lapangan kayak gitu juga. Jadi apa ya, seru aja gitu loh. Dan bahkan apa ya, dia kan tak ajak ke perpusku ya, perpus UIN maksudnya, perpus UIN Jogja. Di sana tuh ketat banget di kampus UIN Jogja itu. Jadi waktu skripsi kan ada apa ya, pernyataan yang berjilbab, kemudian pernyataan macam-macam itu bermaterai kan. Karena konyolnya aku itu cuma satu materai, terus apa namanya tak screenshot kayak gitu loh. Dan itu terdeteksi sama perpus. Dan skripsi itu nggak bisa diajukan apa namanya buat apa namanya disetujui gitu loh Mas. Jadi temanku sama, ya ampun kampusnya luar biasa sekali ya telitinya gitu. Jadi dia yang dari kampus lain kan, jadi wah ternyata UIN top perpusnya kayak gitu. Sekecil itu sampai luar biasa gitu loh. Kemudian apa ya, keinginan ibuku, jadi dulu waktu aku ada pilihan sekolah inklusi, itu kan dapat pilihan SMA atau SMK. Nah yang milihin itu orang tua aku. Jadi ibuku awalnya nyuruh udah kamu di SMA aja, besok kuliah gitu kan. Bapakku jangan ke SMK, kamu ke SMA aja. Ya udah ngikutin. Dan alhamdulillah ibu kan nyuruhnya nanti kuliah di bidang sosial kan. Nah aku ngambil bimbingan konseling di UIN Jogja. Sebenarnya nggak kepikiran bakalan dapat ESOS. Nah setelah apa namanya dapat ijazah kan tertulis ya sarjana sosial, dan itu ya ampun alhamdulillah bisa nurutin. Nah itu apa ya, seneng banget gitu loh rasanya, kayak ini bener gak sih, kok kayak suatu kebetulan tapi ini bukan kebetulan, ini kenyataan gitu loh. Dan bisa nurutin apa ya, ibaratnya kayak mungkin keinginan orang tua ya, harapan orang tua. Jadi itu seneng banget deh kayak gitu. Dan sekarang juga kayak Laila on progress. Masih banyak sekali rangkaian mimpi ya, apalagi kita masih punya kesempatan, kita masih muda untuk meraih semua itu. Otomatis satu selesai, tumbuh lagi. iya pasti kayak gitu kan. Iya, kayak mimpi tuh kayak apa ya, istilahnya tuh kita tuh punya banyak mimpi. Jadi kayak satu selesai nanti masih ngerjar mimpi satunya. Iya dong, pastinya kayak gitu dong. Soalnya kita pengen berprogres ya, nggak mungkin cukup di sini saja gitu. Ya yang jelas bagaimana cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri untuk bisa meraihnya. Karena kalau nggak dari kita sendiri, Mau siapa lagi? Percuma dari orang lain tuh. Semua itu senternya di diri kita sendiri. Begitu Fitri? Iya, benar sekali. Oke, kita tanya Pak Produser dulu, sudah adakah yang bergabung bersama kita? Sudah? Waalaikumsalam. Dari Sleman lah, bahasanya sebenarnya mengejar mimpi. Nah kira-kira bagaimana ketika gagal menggapai mimpi yang telah dikejar, apakah tips untuk tidak bersedih berkepanjangan? Oh iya, oke. Siapa yang menjawab dulu? Aku nggak dengar. Jadi bagaimana kalau mimpi yang dikejar itu tuh nggak bisa gitu loh. Bagaimana tipsnya supaya nggak bersedih secara berkepanjangan?
dulu deh. Oh ya Allah, sampai semangat sekali. Iya dong, karena aku lagi bermimpi. Ya ampun. Ya Allah. Mas Amin bangun kok bermimpi. Tembok aja. Jadi Mas, bener sih. Kadang-kadang apa ya, kita tuh punya banyak, kita bener loh, kita punya banyak mimpi. Tapi kadang-kadang nggak semua mimpi tuh bisa kita kejar gitu loh. Jadi memang ada mimpi-mimpi tuh yang katakanlah nggak teraih gitu. Jadi memang apa ya, memang kecewa pertama. Tapi apa ya, untuk melawan rasa kecewa itu atau menetralisir rasa kecewa itu, kita perlu menerima perasaan itu gitu kan. Kayak ya udah, nggak apa-apa hari ini mungkin nggak tergapai, mungkin aku udah usaha mimpiku nggak tergapai, nggak apa-apa, kita cari mimpi yang lain yang mungkin lebih dekat dulu untuk mengobati perasaan itu. Jadi kita bisa ngejar mimpi yang sekiranya masih kita mampu, dan saya rasa ketika itu kita akan senang lagi gitu dan semangat buat ngejar mimpi lagi gitu sih. Oke, selanjutnya siapa yang mau memberikan jawaban? Setuju sama Mas Amin itu. Ya kebetulan juga tadi sempat nemu quotes nih dari quotesnya Cak Non. Luar biasa. Gimana tuh? Iya, intinya begini. Sebelum kita menentukan sebuah impian itu alangkah baiknya kalau kita tidak hanya mempelajari dari kisah orang sukses atau yang berhasil mencapai mimpi tersebut, tapi juga harus belajar dari kisah orang gagal yang tidak bisa mencapai mimpi tersebut. Karena dengan kita melihat semua itu kan sekarang mindset kita menjadi mindset yang terbentuk menjadi lebih lengkap kan datanya. Kalau saya berhasil, oke, nanti enaknya gini. Kalau nggak berhasil, gagal, resikonya gimana nih? Sebesar jadi apa? Kayak tahu ya penanggulangannya tuh gimana gitu ya. Nanti saya kuat juga nih. Ini aku, kalau resikonya kayak gini, nanti aku bisa tetap bangkit atau apa, mending ini pindah haluan aja kayak yang kasih ya Mas Amin. Atau dimulai kecil-kecil, atau jangan ini deh ketinggian, yang sederhana aja dulu, yang pelan-pelan, yang realistis dulu aja. Betul gitu. Oke, Fitri mau menambahkan? Ya, tadi kan kalau mimpi yang tetap nggak kejar terus kayak gagal, ya udah penting kita sabar dulu. Pertama tuh kita sabar dulu. Ya udah, kita bener apa yang dikatakan Mas Amin. Mimpi yang tadi yang dekat dulu ya, tadi yang Mas Amin katakan. Terus nanti misalkan kita udah merasa gagal, udah nggak kecewa lagi, kita coba bangkit pelan-pelan dan kita untuk berusaha meraih mimpi lagi kayak gitu. Kuncinya kita sabar dulu dan ikhlas bahwa yang tadi itu memang belum bisa diraih Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Dari aku mungkin masalah pasti ada ya. Apalagi mimpi yang nggak bisa dikejar, atau bahkan mungkin mimpi yang bisa jadi keinginan cita-cita yang gagal untuk kita raih. Bagiku sedih itu wajar, apalagi kayak kita sudah berharap banget, sudah pengen banget ya kan, gagal, kemudian kecewa, menangis, itu wajar karena manusiawi ya. Iya, betul. Manusiawi, tapi jangan berlarut-larut karena kehidupan kan terus berjalan ya. Nah, kehidupan terus berjalan, kita tenangin diri dulu, mungkin sejenak menarik diri dulu menarik diri dulu dari hal-hal mungkin yang bisa kalau orang sedih, orang kecewa, diceramain macam-macam nggak masuk ya, nggak mau gitu kan. Mungkin kita bisa tenangin diri dulu, menyendiri dulu, menjauh dulu. Ketika sudah tenang, sudah siap dengan semuanya, kita kembali lagi kan, dan kita istilahnya membangun semangat baru untuk kembali meraih
cita-cita yang mungkin sejenak tertunda ya kalau menurutku ya, karena pasti kan kayak yang disampaikan Laila tadi, kalau sukses, kalau kebahagiaan itu semua orang tuh siap untuk menerima. Tapi kalau kegagalan, semua orang nggak akan siap. Iya, belum siap. Jadi ya dari situ yang mimpi yang nggak bisa dikejar, kegagalan kecil itu melatih mental kita sebenarnya untuk menjadi seorang yang lebih besar, lebih bijak untuk bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Gitu ya. Optimis sekali Mbak. Iya dong, karena aku diproses seperti itu. Iya, emang harus optimis. Iya, harus optimis, harus Kalau semangat. kita pesimis ya tetap ada satu titik itu tidak bisa melangkah ke selanjutnya. Iya betul, karena Allah tuh ngasih kita seperti itu karena kita tuh mampu, kita kuat. Karena Allah tidak mungkin memberikan ujian di Luar kemampuan. ya di luar kemampuan kita. Allah kan punya seberapa mampu hambanya itu kan. Yang lebih tahu kan Allah. Betul. Semangat untuk kita semua, semangat Mas Wildan. Iya. Ada lagi Haidar? Kalau aku sih nggak gitu Mbak, aku masih suka cover Mbak. Siapa itu? Regina Indonesia. Regina masih baper. Main kesini Regina biar tambah baper. Kan kalau bapernya macam-macam jadi bisa merasakan kan, jadinya terlatih gitu loh. Iya. Gitu kan, main kesini sama teman-teman. Ada lagi Haidar? Udah itu ya. Oke. Gimana kalau masalah baper guys? Aduh, lagi. Banyak perasaan. Banyak perasaannya nano ya. Bapernya baper Nah, apa dalam dulu konteks nih? apa dulu? Oh, Gitu, itu konteksnya. macam-macam ya. Iya, tergantung konteksnya. Aku bisa aja baper, misalkan bau sate aku baper. Astaga. Gitu soalnya. Aku Ya orangnya udah. aku soalnya baperan. Terus ada orang yang beli es krim aku baper, itu Ya kayak bisa. gitu mah bisa beli. Tapi kalau baper yang lainnya itu yang susah, Iya itu Mas. tetap baper. Aku tetap Iya. baper, tetap Iya, kayak aduh, ada yang beli es krim nih. Oke. Tapi aku nih kayak gitu-gitu. Oke. Aku lagi diet nih. Oh ya. Oke. Kan baper itu. Oh ya, benar sekali. Iya. Menyinggung ya. Betul sekali. Semoga Regina masih nonton live Iya. kita ya. Coba kita dengarkan Regina, teman-teman yang di sini kira-kira bapaknya di bidang apa masing-masing. Iya. Oke, Mas Amin masalah perkuliner ya, Iya. perkuliner. Oke. Fitri, Ayo bapernya apa, Fit? Jelaskan padanya, Fit. Kalau aku Hati. enggak, aku tuh apa ya, kadang tuh sering baper ya. Misalkan aku Contoh. baca kayak buku apa, tiba-tiba tuh kalau diceritanya itu tuh kayak menyedihkan, tiba-tiba aku nangis sendiri. Masa? Emang pernah? Karena aku nangis harus di depan Mas Amin ya. Oh gitu ya. Boleh. Itu kalau dalam konteks kayak gitu. Kalau dalam konteks yang lain kan bisa jadi ya. Apa tuh? Dulu. Ya udah cuman baca itu doang. oke. Kalau nonton film romance, Nah itu Lagu romance. kalau film romance juga itu kan kadang Laila tuh juga kayak gitu. Kayak baper kayak gitu. Kalau bisa itu ya. nonton drakor. Gak nonton Mbak. mendengarkan. Gak paham. Ya, bahasa Korea ya. Kalau Laila apa nih bapaknya? Bapernya mau Apa ya. ya? Iya loh, reto podo. Iya, harus yang beda. Di luar desa. Iya, Mas lebaran kemarin. Nah, Apa? bapernya. THR banyak. Kenapa? Minta mintain dia. Itu orang kan ini ya ngasih THR kalau di tempatku itu tarifnya Banyak. buat yang anak-anak. Oh, terus kamu pengen jadi anak? Nah, Mbak, aku mau dikira anak-anak. Bener kamu baper. Terus gini loh. Iya. Serius. Iya. Iya kan
kan udah dikasih kan uangnya. Sampai ini anaknya kelas berapa gitu ibu. Anak saya masih kelas 1. Terus kalau nggak gitu, oh, ini masih SMP. Ini anak yang SMP. Soalnya adikku ini lebih tinggi Oh, dari cowok aku. soalnya ya. Enggak, cewek juga, cewek juga. tapi tinggi. Oh, Aku ya agak pendek. ampun. Bukan agak sih, emang pendek. Gitu Regina. Jadi bapernya masing-masing ya. Mbak Iya, tapi Bang. belum loh. Oh ya. Oh iya Miss Tommy belum. Aku bapernya itu apa ya? Aku tuh baper ketika melihat orang itu berprestasi, dia bisa berbahasa Inggris cus kayak gitu. Aku wow, ya. Andaikan aku bisa ditransfer, ya, nggak perlu aku belajar. Nanti Mbak tak transfer Mbak. Apa? Duit, duit. Jadi kayak orang itu pinter banget, kayak sekolah nggak bayar, terus kayak beasiswa langsung silahkan gitu. Sat gitu ya. Pinter kayak gitu, ya ampun, kayak gitu. Jadi aku pengen Iya sih. kayak gitu. Aku baper deh sama orang-orang pinter kayak gitu. Sama orang baik juga aku baper loh. Oh, gitu. Gak jadi ya. Ya, maksudnya baik itu Iya, bapernya aku contohnya, tuh Bi. jadi kayak misalnya dia kok bisa baik kayak gitu, gimana aku bisa sama kayak dia gitu loh misalnya gitu. gitu. Tapi tuh aku tuh pertama tuh ya Allah dari apa mikir-mikir dulu kayak gitu. Akhirnya tuh aku jadi pengen kayak dia gitu loh. Iya. Gitu maksudnya Begitu. Mas Amir. Iya. Iya, jadi ngomongin baper-baper. Baper-baperan. Berperan kita aja berperan. Oh iya, berperan. Oh ya, oke, untuk kegiatan kita di minggu ini masih ya apa namanya di bulan Syawal kita sudah mulai aktif kegiatan di Sahabat Mata ya Mas Amin ya. Iya, betul. Yang belajar komputer juga sudah mulai belajar komputer, yang mengaji apa namanya yang hafalan itu apa sih tahfidz ya. Tahfidz juga sudah mulai, kemudian radio juga sudah mulai, bahkan juga kita sudah apa itu namanya proses mau mengirim Al-Quran Braille juga ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat semuanya. Itu esok hari juga kita akan melancong kita akan menghadiri MPD, dan untuk laporan MPD akan kita sampaikan di Sabtu depan ya untuk sahabat semuanya. Dan mungkin itu dulu untuk Inspiring Method Ice Sabtu 6 Mei 2023. Tentunya kita akan kembali di Sabtu depan dengan tema yang jauh lebih menarik. Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.